Salve, sahabat Kristus. Selamat datang di channel Kisah Orang Kudus Katolik. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang dinanti semua orang Kristen di seluruh dunia. Minggu pertama bulan ini, Gereja Katolik sudah memulai masa Advent, masa bagi kita untuk merenungkan inkarnasi Kristus, Putra Allah yang jadi manusia. Masa ini akan berlangsung selama 4 minggu, ditandai dengan 4 buah lilin besar yang akan dinyalakan setiap kali perayaan Misa hari Minggu, serta sebuah karangan bunga yang berbentuk lingkaran yang diletakkan di depan gereja. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Tapi kita sekarang tidak akan membahas tentang masa Advent ya. Kali ini kita akan bercerita tentang Santa Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bulan ini adalah bulan Desember, kita akan mengenal beberapa orang kudus yang pestanya dirayakan pada bulan Desember. Termasuk saat ini kita akan bercerita tentang Bunda Maria. Nama Maria memiliki banyak makna. Di antaranya, Maria yang berarti yang dicintai, dan arti yang lain, lautan kepahitan. Dalam kitab Perjanjian Baru, diceritakan bahwa Santa Maria adalah seorang perawan Yahudi yang tinggal di Nazaret, Galilea, bersama kedua orang tuanya, Santo Yohakim dan Santa Ana. Maria sudah bertunangan dengan seorang dari keluarga Daud yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, seorang malaikat Tuhan, Gabriel, mendatangi Maria untuk mewartakan kabar sukacita dari Allah bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus seorang Mesias, juru selamat yang dijanjikan, Putra Allah yang Maha Tinggi. Malaikat Gabriel juga mengatakan kepada Santa Maria bahwa Elizabeth, sepupunya yang sebelumnya dinyatakan mandul itu, sedang mengandung. Walaupun sangat terkejut, Bunda Maria dengan penuh kerendahan hati mentaati firman Allah dengan berserah sepenuhnya. Santa Maria mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu." Jawaban yang penuh kerendahan hati itulah yang membuat Allah Bapa semakin berkenan kepadanya. Setelah itu, Santa Maria, sang perawan bersahaja yang baru saja menerima kabar sukacita, langsung menuju ke gunungan Yudea, kota Yutah, untuk mengunjungi Elizabeth saudarinya. Maria ingin berbagi sukacita dan melihat keadaan Elizabeth secara langsung. Malaikat Gabriel juga mendatangi Yusuf, tunangan Maria, dan menyampaikan pesan Allah bahwa Santo Yusuf tidak boleh segan untuk segera mengambil Maria menjadi istrinya. Santo Yusuf pun mentaati perintah itu. Setelah beberapa waktu berselang, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua rakyat Kekaisaran Romawi kembali ke kampung halamannya karena akan diadakan sensus penduduk. Santa Maria dan Santo Yusuf segera kembali ke Nazaret dalam keadaan hamil tua. Mereka telah semalaman berkeliling mencari penginapan, namun karena sensus penduduk itu, tidak ada satupun penginapan yang masih tersedia, semuanya sudah penuh. Akhirnya, tiba saatnya bagi Santa Maria untuk melahirkan putranya. Mereka menemukan sebuah kandang domba yang lama tidak terpakai
dan bayi mungil itu dilahirkan di sana. Dalam keheningan malam yang dingin di Bethlehem, bayi Yesus yang kudus lahir ke dunia. Ia dibaringkan dalam sebuah palungan. Menurut tradisi, Bunda Maria adalah pribadi yang sangat bersahaja, lembut hati, berbudi luhur dan kudus. Allah Bapa kita yang sangat ilahi dan maha kuasa itu tidak mungkin menitipkan putra tunggalnya pada sembarang orang, bukan? Santa Maria memperoleh rahmat Allah yang sungguh luar biasa sejak dari kandungan ibunya. Kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus rela datang dari pangkuan Bapanya di surga dengan perantaraan Santa Maria. Menurut tradisi Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks, Santa Maria wafat 15 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kematiannya disaksikan oleh para rasul. Namun, ketika mereka mendatangi makamnya, makam itu sudah kosong, sehingga diyakini bahwa Santa Maria sudah diangkat ke surga, rohani maupun jasmani. Umat Katolik mengimani Santa Maria yang telah dikandung dengan istimewa, menjalani hidupnya dengan istimewa, dan memperoleh kematian secara istimewa karena rahmat Allah. Tentulah, ia telah memperoleh anugerah istimewa di surga, melebihi semua orang kudus Allah. Santa Maria adalah seorang pendamping dan pemberi kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus semasa hidupnya. Sampai sekarang pun, hal itu ia lakukan untuk kita anak-anaknya. Santa Maria adalah teladan hidup yang tak tertandingi. Seorang ibu yang dengan penuh kasih menjadi perantara yang baik bagi Yesus dan manusia. Sebagai ibu Yesus, Santa Maria telah mengalami duka cita yang dahsyat sedari awal. Sejak saat ia melahirkan putranya, ia harus melarikan diri ke Mesir dalam kegelapan malam karena bayi Yesus akan dibunuh oleh orang-orang yang justru akan diselamatkannya dengan kedatangannya ke dunia. Bersama suaminya Santo Yusuf, Santa Maria dan kanak-kanak Yesus terpaksa tinggal dalam penderitaan di Mesir, tempat yang sangat asing. Ketika Yesus kecil dipersembahkan di bait Allah, Santa Maria harus mendengar ramalan dari Simeon tua tentang putranya yang akan menderita dan dibunuh dengan keji, serta kelak sebuah pedang akan menembus jiwanya. Sebagai seorang dari keluarga saleh, Santa Maria juga sudah membaca semuanya dari kitab suci tentang kematian juru selamat manusia secara keji. Betapa menyakitkan ketika seorang ibu harus hidup dengan ramalan seperti itu sejak anaknya yang malang masih bayi. Ketika usianya 12 tahun, Tuhan Yesus menghilang di Yerusalem selama 3 hari. Sementara ibu dan ayahnya yang sebenarnya sudah tiba di Nazaret harus kembali menempuh perjalanan jauh, berhari-hari untuk mencarinya. Santa Maria pastinya tidak bisa tidur ataupun makan mengingat putranya. Ketika tiba saatnya, Santa Maria harus menyaksikan putra tunggalnya disiksa dengan keji, diseret tanpa ampun, dihina, ditertawakan di depan banyak orang oleh orang-orang yang selama ini ditolongnya, dipaksa memikul salib berat di atas pundaknya yang sudah terluka karena penyiksaan. Putra yang kepadanya ia limpahkan segenap kasih sayang, menderita sedemikian berat untuk menyelamatkan kita manusia, dipaku dengan kejam dan disalibkan bersama penjahat. Ia hanya bisa melihatnya tanpa bisa mendekati putranya
untuk setidaknya memberikan kekuatan ataupun penghiburan. Santo Alfonsus Maria de Ligouri dalam bukunya menyebutkan Santa Maria sebagai ratu para martir karena kepedihan dan duka citanya jauh lebih lama dan dahsyat daripada semua martir yang lain. Ia telah disalibkan dan dikuburkan bersama dengan putra yang dikasihinya dalam tragedi itu. Santo Victor menegaskan, karena tidak ada kasih seperti kasih Bunda Maria, maka tidak ada duka cita sepahit duka cita Bunda Maria. Dia telah mengalami kepedihan yang dahsyat dan tetap percaya pada Allah. Ia juga menjadi perantara rahmat Allah, karena ia memberi rahimnya untuk membawa Tuhan Yesus ke dunia ini. Itulah sebabnya sampai dengan saat ini, Gereja Katolik menetapkan Santa Maria sebagai perantara kepada Tuhan Yesus. Siapakah putra di dunia ini yang tidak mengasihi ibunya? Apalagi seorang putra seperti Tuhan Yesus Kristus, yang pastinya sangat mengasihi ibunya. Terlepas dari semua duka cita itu, pastinya Santa Maria sungguh berbahagia, diberkati dengan begitu luar biasa, mengandung seorang anak Allah, sehingga ia memilih menyerahkan diri sehabis-habisnya ke dalam rencana Allah melalui putra tunggalnya. Sampai dengan saat ini, Santa Maria telah melakukan segala cara untuk menolong kita sampai kepada Tuhan Yesus, termasuk mengunjungi dunia secara langsung selama beberapa kali untuk menyampaikan pesan putranya. Beberapa contoh kunjungan Santa Maria kepada kita anak-anaknya, yaitu penampakan-penampakan Santa Maria Bunda Allah yang paling terkenal dan telah diakui oleh Vatikan. Pada bulan Mei 1917, Santa Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala, Jacinta, Francisco, dan Lucia di Cova da Iria. Selama 6 bulan berturut-turut setiap tanggal 13, penampakan itu dikenal dengan nama Santa Maria Fatima. Pada Desember 1951, Santa Maria menampakkan diri kepada Juan Diego di Tepeyac, Meksiko. Santa Maria mencetak citra dirinya di atas mantel dari serat kaktus milik Juan Diego. Penampakan itu kemudian dikenal dengan nama Santa Maria Guadalupe. Santa Maria juga menampakkan diri kepada Santa Bernadette Soubirous di Lourdes, Prancis pada 11 Februari 1858 dan beberapa penampakan lain yang telah dikenal dunia dan disahkan oleh Vatikan. Gereja Katolik sangat menghormati Santa Maria sebagai Bunda Yesus Kristus dan Bunda Gereja. Berbagai macam cara dan devosi dalam Gereja Katolik dipersembahkan kepada Santa Maria, seperti bulan Mei dan bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan doa Rosario. Doa Rosario adalah doa yang dimandatkan oleh Santa Maria dalam penampakannya kepada Santo Dominikus di awal abad ke-12. Kemudian doa Rosario dikukuhkan oleh Vatikan melalui Paus Pius V, pemimpin umat Katolik dunia yang selanjutnya turut mendukung dan mengukuhkan doa Rosario. Doa Rosario merupakan sebuah doa kontemplatif dengan merenungkan misteri keselamatan dari Allah. Kita berdoa bersama Santa Maria mengkontemplasikan wajah Kristus sebagaimana Santa Maria memandang putranya yang ilahi. Dalam liturgi Gereja Katolik, perayaan khusus juga diadakan untuk menghormati Santa Maria. Di antaranya, setiap tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai Hari Santa Perawan Maria Bunda Allah
Jika kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah, maka kita juga mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tanggal 25 Maret diperingati sebagai Hari Kabar Sukacita, ketika Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Paus Pius XII juga menetapkan 15 Agustus sebagai perayaan Santa Maria diangkat ke surga. Semuanya diperingati secara liturgis. Mendekatkan diri kepada bundanya berarti mengambil jalan pintas tercepat untuk segera sampai kepada putranya. Dalam Injil Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri menyerahkan ibunya menjadi ibu bagi kita juga. Selain sebagai perantara rahmat, Bunda Maria juga menjadi tempat mencari perlindungan dan penghiburan bagi kita. Secara pribadi, saya telah mengalami banyak mukjizat melalui perantaraan Santa Maria. Saya sangat mengagumi dan menghormati beliau sebagai ibu Tuhan dan juga seorang wanita yang hebat. Di tengah ketidaktahuan, ia tetap beriman kepada Allah dan percaya pada putra yang dikasihinya. Ia telah memikul beban yang berat sejak masih muda, kuat bertahan dalam setiap pencobaan, tidak mengeluh apalagi menyerah. Sebagai seorang ibu, ia telah menaruh nilai-nilai luhur ketika membesarkan putranya dan mendampinginya sampai akhir hayat. Saya menyukai devosi kepada Santa Maria sejak masih kecil, dan semakin dewasa, lalu menjadi seorang ibu, saya semakin mengenal dan mencintai Bunda Tuhan kita ini. Percayalah, ia tidak pernah mengabaikan setiap orang yang datang kepadanya. Ketika kita berkata, "Salam Maria," ia akan memalingkan wajahnya dan mendengarkan doa-doa kita dengan penuh perhatian. Mari mempersiapkan diri kita dengan pertobatan yang tulus, berpuasa, berdoa, beramal, dan tindakan lain yang berkenan kepada Allah. Menjalani masa Advent dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam hati kita. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai berjumpa di kisah yang berikutnya. Salve, sahabat Kristus.